Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita berdoa ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan yuk. Baik, perhatikan ya, apa yang terlintas di benak kalian. Perhatikan kembali. Perhatikan kembali ya.
Oke, beberapa animasi tersebut mengalami suatu gerakan. Jadi, sudah tahu ya, hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan masuk ke materi gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah untuk kompetensi dasar menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui jenis-jenis gerak pada tumbuhan, mengetahui jenis gerak esionom dan beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut gerak pada tumbuhan. Secara garis besar, gerak tumbuhan meliputi gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya. Contohnya, gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel hidrilla. Lalu, ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, pada gerak esionom ini akan begitu banyak gerak-gerak yang akan kita bahas. Selanjutnya, gerak higroskopis. Gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Berikut jenis-jenis gerak esionom. Ada gerak tropisme, ada gerak taksis, ada gerak nasti. Nah, gerak tropisme adalah arah gerak tumbuhan dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Nah, jenisnya gerak tropisme ini meliputi geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme. Sedangkan untuk gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah sumber rangsangan. Nah, untuk gerak taksis ini ada dua jenis, ada kemotaksis dan ada fototaksis. Selanjutnya gerak nasti. Gerak nasti ini adalah arah gerak tumbuhan tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Berdasarkan jenis rangsangnya ada niktinasti, fotonasti, stigmonasti atau seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Kita bahas mengenai gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Bagian-bagian atau jenis-jenis dari tropisme adalah geotropisme, lalu hidrotropisme, stigmotropisme. Untuk geotropisme ini dipengaruhinya oleh gaya gravitasi bumi. Asal katanya geo. Nah, gerakan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif, dia akarnya menuju pusat bumi. Sedangkan yang negatif, dia menjauhi pusat bumi. Lalu hidrotropisme, ini berkaitan arah geraknya dihubungkan dengan air, air. Jadi tumbuhan akar selalu menuju sumber air. Selanjutnya stigmotropisme, ini arah geraknya dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur kacang panjang dan mentimun pada tempat
rambatnya. Selanjutnya, ada fototropisme, ini berkaitan dengan cahaya. Lalu kemotropisme ini dengan bahan kimia. Nah, untuk fototropisme ada yang negatif dan ada juga yang positif. Gerak ujung batang bunga matahari yang membelok menuju datangnya cahaya. Ini contoh dari gerak fototropisme. Dan untuk kemotropisme, gerakan bulu serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Selanjutnya, ada gerak taksis. Nah, gerak taksis ada dua, ada kemotaksis, ada fototaksis. Nah, kemotaksis ini dipengaruhi oleh rangsangannya zat kimia, sedangkan fototaksis oleh cahaya. Contohnya gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan fototaksis yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya terjadi pada gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Kemudian gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Nah, jenis gerak nasti ada niktinasti, ada fotonasti, dan seimonasti. Untuk niktinasti ini rangsangan lingkungan. Contohnya menguncupnya daun tumbuhan, kacang-kacangan menjelang petang. Lalu fotonasti berkaitan dengan cahaya, mekarnya bunga pukul 4 atau dalam bahasa biologinya Mirabilis jalapa. Lalu gerak menutupnya daun putri malu, ini termasuk jenis gerak seomonasti. Lalu ada termonasti dan ada nasti kompleks. Untuk termonasti berkaitan dengan suhu. Bunga tulip mekar di musim semi. Lalu untuk nasti kompleks atau multi rangsangan, gerakan membuka dan menutupnya stomata. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ada 6 gambar. Dapatkah kalian mengurutkan gerakan yang dialami oleh tumbuhan tersebut? Jika kalian dapat menjawab pertanyaan ini, materi akan kita lanjutkan. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.